Ya, selamat datang ke videoku yang ketiga. Pada hari ini gue akan bahas tentang perulangan yang dalam bentuk sederhana dan kombinasi. Sekaligus gue akan membahas tentang list, tuple, set, dan juga dictionary. Pertama, gue akan bahas dulu yang perulangan yang dalam bentuk sederhana. Oke, yang pertama itu adalah perulangan sederhana, yang dimana di dalam perulangan sederhana ini ada dua jenis, yaitu for loop dan while loop. Untuk for loop ini digunakan untuk mengulang kode sejumlah elemen atau rentang tertentu nih, seperti contoh ya, aku buat aja langsung. Contoh misalkan for i, ini misalkan aja ya, bisa aja a, b, f, ya segala macam, tapi untuk contoh ini ku pilih aja i, baru in range buka kurung, kita pakai angka 6 lah ya, 6. Terus baru kita print, kita F sini, baru titik 2, baru perulangan ke i. Nah, baru kita lihat hasilnya. Nah, ini dia akan diulang sampai angka 5. Jadi mulainya itu bukan 1 sampai 6, enggak. Dia itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, sesuai dengan apa yang kita input di dalam kurung tadi. Kalau mau angka 6, kalau mau sampai perulangan ke 6, ya bikin aja 7. Jadi hasilnya adalah perulangan ke 6. Kalau untuk perulangan while, bentuknya jadinya begini. I yang tadi sama dengan, misalkan kita bikin satu aja, bikin satu. Nah, ini kuncinya. While 1 i, nilai i tadi, nilai i itu lebih kecil dari 10 misalkan lah ya. Baru print nilai i, lalu i itu akan ditambah 1, tidak jadinya 2. Lihat, tunggu ya. Nah, ini artinya kalau habis ngeprint nilai 1 tadi ini, nilai yang i ini yaitu 1 akan ditambah dengan 1, jadinya 2. Jadi looping atau berulang. Jadi i di sini jadinya 2. Lanjut lagi, karena nilai 2 itu masih lebih kecil dari 10, masih di print. Tambah lagi 1, 3, terus sampai tidak kurang dari 10 atau tidak lebih dari 10 atau sejajar dari 10. Ya rasanya. Ya. Nilainya itu gak boleh lebih dari 10. Jadinya harus kurang atau nilainya setara. Nah, untuk selanjutnya adalah list, tuple, set, dan dictionary. Selanjutnya yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Sebenarnya untuk list dan tuple itu sebenarnya hampir mirip, cuman untuk list ini variabelnya itu, isian variabel itu bisa diubah, sedangkan untuk tuple itu enggak, jadi tetap. Langsung aja saya kasih contoh itu bagaimana. Di sini kita buat this list biar cepat aja langsung.
terus kita print this list ya. Hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita input. Karena aku input apple, banana, cherry, ya yang keluar ya apple, banana, cherry. Untuk mengganti isian dari ini, variabel ini, kita harus tambahin di this list satu. Kita ganti jadi orange. Nah, cara kerjanya itu, jadi misalkan ini ada item itu, aku pilih angka 1. Jadi angka 1 ini akan dilewatin. Yang justru yang diganti adalah yang banana ini. Jadi hasilnya adalah apple, orange, dan cherry. Ya. Kalau untuk lebih banyak itu gimana? Kalau gak cuma satu angka, mungkin 2. Gimana kalau 2? Oke. Ini harus ditambah dulu dengan misalkan kiwi, langsung kiwi aja, kiwi dan mango. Nah, pakai titik 2, 1 titik, biar kita dapat variabel 3 harus tambah lagi 1. Pepaya di sini. Oke. Tambah 3. Nah, di sini bikin kurungan sama dengan ini. Kalau kalian pengen gantiin 2 nilai, ini wajib harus pakai 2 kurungan seperti ini. Bukan ini, seperti ini ya. Oke. Orange. Tambah satu lagi ya, anggur. Nah, jadi sekarang karena nilai, nah kalau tadi kan 1 apple, ya ini dilangkahin. Karena tadi, nah terus saya tambahin 3, berarti kiwi, mango, pepaya juga dilewatin. Jadi yang diganti adalah banana jadi orange, orange jadi banana jadi orange, cherry ini ya akan jadi grape atau anggur. Apakah kita lihat dulu ya hasilnya jadinya? Yap, ini yang diganti jadi apple, orange, grape, kiwi, mango, dan pepaya. Nah, kalau untuk tuple itu sama aja kayak list tadi. Jadi ketik user mau my tuple seperti contoh ini. Nah, kalau yang tadi itu kurungannya misal ini langsung buat. Nah, tadi kalau kurungannya pakai yang begini, kalau untuk tuple itu harus pakai kurungan lengkung begini, yang biasa kita udah pernah lihat ya. Kalau tuple memang wajib harus pakai tipe kurungan yang melengkung kayak ini. Terus print my tuple. Oke, posisi pas. Sebenarnya sama aja. Bedanya itu di kurungan yang akan kalian pakai. Kalau tadi itu kurungannya dalam seperti bentuk kotak, kalau untuk my tuple itu harus bentuk lengkung, setengah lingkaran kayak inilah. Nah, kalau teman-teman tanya apakah memang benar bisa diganti atau enggak, nih aku aja langsung coba apakah bisa, dan aku akan nyesuaiin dengan gimana
tanda kurungnya. Nih, tanda kurung yang lagi dipakai. Misalan tadi my tuple satu aja, nggak perlu banyak nih. My tuple satu sama dengan tadi orange lah, orange. Nah, kalau kalian coba jadinya error, type error karena tuple does not support item assignment. Jadi bedanya itu selain dari tanda kurung yang harus dipakai, itu juga termasuk maaf, maksud saya selain dari tanda kurung yang berbeda, tuple ini nggak bisa diganti nilainya, kecuali kalau inputannya kita bisa ganti emang. Tapi kalau ganti itemnya, kalau secara coding nanti itu memang nggak bisa kalau tuple. Kalau untuk list ya memang bisa. Sekarang saya akan membahas tentang set. Oke, untuk set set itu sama kegunaannya dengan list dan tuple. Cuman kalau untuk list tuple tadi itu kan tertata sesuai dengan apa yang kita input. Misalkan tadi apple, banana, cherry, ya tetap yang keluar itu apple, banana, cherry. Tapi untuk set dia itu acak, jadi bisa aja banana, apple, cherry, cherry, apple, banana. Oke, langsung aja saya kasih contohnya biar lebih jelas. Jadi, inputannya seperti ini. Nah, bentuk kurungannya itu beda lagi. Seperti ini ya. Jadi nggak kayak yang tadi ada yang tadi udah ada yang bentuknya yang kotak, ada yang lengkung, terus ada yang begini jenis kurungannya. Seperti yang tadi saya bilang, apple, banana, cherry, print my set. Nah ini kan masih kelihatan nih, masih berurutan. Tapi kalau saya jalanin lagi, tuh beda lagi hasilnya. Jadinya malah kebalik. Malah dari apple, banana, cherry malah ke cherry, banana, apple. Lagi lebih acak lagi. Ini apple, cherry, banana, ya gitu terus. Nah, kadang sama, kadang beda, sama, beda-beda, acak-acak dia untuk set ini. Jadi nggak beraturan. Dan untuk set ini tuh nggak bisa kalau kalian input yang sudah ada atau double in, itu nggak akan dihitung. Jadi misalkan apple, banana gitu, bisa kita main gitu, apple, banana. Nah, nanti yang akan print ya cuma 3 apple, banana, cherry tadi, karena dua inputan ini udah ada. Jadi ngapain harus nampilin dua ini, kan? Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir, dictionary. Oke, yang terakhir yaitu dictionary. Untuk dictionary ini digunakan untuk menyimpan data sesuai dengan keyword yang kita inputkan. Langsung aja aku kasih contohnya. Disdict itu singkatan dictionary ya. Terus untuk brand, langsung aja ya.
Terus untuk mode ya langsung aja Mustang. Nah, terus print aja langsung, print is dictionary. Sebenarnya ya print ya Ford, modelnya Mustang, year-nya ya 1964. Seperti yang sebelumnya, dictionary ini nggak bisa juga diduplikasi. Jadi kalau keywordnya sama, misalnya keywordnya sama juga, bikin tahun 2002. Oke. 2020. Misalkan ini sebenarnya error karena sebenarnya ya inputan year ini sudah ada dan nggak perlu lagi kita input year, jadi memang nggak bisa diduplikasi karena ujung-ujungnya akan error. Oke, sekian dari video dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.